warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Dirindukan rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dirindukan para aulianya yang insya Allah semoga sisa umur yang Allah pinjamkan ini kita manfaatkan untuk lebih mendalami hakikat ma'rifah dan melicinkan perjalanan hidup kita mengharap ridhonya. Selawat dan taslim senantiasalah kita panjatkan, kita peruntukkan kepada kekasih kita yang tiada nama paling sering kita sebutkan setiap hari kecuali namanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahirannya dan sekaligus wafatnya pada 4 hari yang lalu. Kita tahu Nabi kita lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wafat juga persis Senin 12 Rabiul Awal. Memperingati lahirnya sekaligus memperingati wafatnya. Marilah kita mengungkapkan rasa kerinduan kita terhadapnya, melebihi sekedar selawat terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan tali kasih, tali kerinduan ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga junjungan kita juga bisa berkenan, rohnya menyampaikan atau menyaksikan diri kita siapa yang tampil di dalam Zooming ini, Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya mohon, tampilkanlah wajahnya di dalam Zooming ini supaya berkahnya lebih kuat, Bapak Ibu. Ya Allah, anugerahkanlah berkah-Mu yang betul-betul mau menampakkan wajahnya sebagai jamaah setia di dalam Zooming ini. Dan ya Rasulullah, berikanlah syafaat terhadap mereka nanti pada hari tidak ada yang mampu memberikan syafaat selain dirimu. Ya Allah, catatlah sebagai amal ibadah khusus bagi hamba-Mu yang memunculkan diri di dalam Zooming yang mubarakah ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan, hari ini kita akan mengurai lebih lanjut tentang hakikat muraqabah dan derajat-derajatnya. Pendahuluan secara makro kita sudah lakukan. Muraqabah, pengawasan melekat dari Allah dan para malaikatnya terhadap diri kita. Muhasabah, pengawasan internal oleh diri kita dan kepada diri kita sendiri. Salah satu karunia Allah yang paling istimewa, terutama bagi mereka yang dicintai Allah, ialah Allah menganugerahkan kesadaran penuh bahwa dirinya sedang dipantau oleh Allah, dipantau malaikatnya, dipantau oleh kamera CCTV-nya Allah yang tidak pernah rusak, tidak pernah bohong. Apa yang kita lakukan pada hari ini semoga menjadi penyadaran bagi kita semua,
bahwa di dalam menjalani kehidupan ini selalu ada sisi kehidupan, sisi TV Tuhan yang akan mengikuti kemanapun, dimanapun, kapanpun kita berada. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sampai kepada yang belum terungkap dalam bentuk kata-kata pun, CCTV itu sudah merekam. Apatah lagi yang sudah terlaksana, terucap. Itulah yang paling penting untuk kita pahami. Rekaman itu bukan hanya merekam keburukan, tetapi justru yang paling diteliti ialah amal-amal kebajikan kita, termasuk duduk sejenak di dalam bangku peristirahatan pagi hari ini, di musim libur ini, semoga juga mendapatkan karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud hakikat dan martabat muraqabah ini? Hakikat muraqabah dan derajat-derajatnya. Muraqabah yang pertama adalah muraqabahnya para siddiq. Apa yang dimaksud siddiq? Ya, dari siddiq ini akar katanya berasal dari sadaqah. Sadaqah itu sadad dan qaf itu artinya benar. Ya, benar-benar adanya. Siddiq adalah orang yang selalu mempertahankan kebenaran. Orang yang selalu mengingatkan pada dirinya sendiri bahwa diri ini tidak boleh melenceng dari kebenaran. Orang yang selalu menjadikan dirinya sebagai patokan di dalam keluarga, dalam masyarakat. Orang yang selalu menjadi referensi. Orang yang selalu menjadi idola dan orang yang selalu mendapatkan legitimasi di dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Para nabi juga disebut dengan as-siddiq. Ya. As-siddiq itu adalah selevel beberapa kualitas nabi sebetulnya. Kalau orang memperoleh kualitas as-siddiq, maka itu sudah bisa mengakses Iqra yang keempat yang dulu pernah kita bahas sebetulnya di dalam pengajian di tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian, muraqabah, tingkat kesadaran bahwa dirinya diawasi, tingkat kesadaran bahwa dirinya itu bahkan berkenalan dengan kameramen, jadi malaikat yang menyetel kameranya itu sendiri, saking akrabnya dengan mereka. Dia selalu mendapatkan bimbingan dari pemegang kamera CCTV Tuhan itu. Biasanya kan kalau kita di tapping tuh ya, di rekaman, Pak, serong sedikit, Pak, ini mukanya kanan atau pecinya miring dan seterusnya. Nah, kalau kita akrab dengan kameramen Tuhan, itu jalan sesat, itu nggak boleh. Nah, itu kita selalu diingatkan. Nah, ada selalu yang mengingatkan di dalam diri sendiri. Selalu ada orang lain di dalam diri kita sendiri yang terpisah dengan diri kita sendiri. Saya kira Bapak Ibu yang muncul di Zooming, insya Allah dapat itu. Kalau ada sesuatu yang aneh yang kita lakukan, tiba-tiba ada sosok lain daripada diri kita sendiri mengingatkan kita, salah, itu nggak tepat, hati-hati. Nah, seolah-olah itu bukan diri kita sendiri memang. Nah, memang bukan diri kita, itulah yang disebut dengan sang muraqib itu. Muraqib itu orang yang ditugasi Tuhan untuk memata-matai, mengintai, dan sekaligus memperhatikan kita. Dan diperkenankan oleh Allah untuk memberikan subjektivitasnya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang terlarang, maka si pemegang kamera Tuhan itu mengingatkan, jangan ke situ.
bahaya, hati-hati dan seterusnya. Tapi kalau kita tetap melakukan berlawanan dengan apa kehendaknya, dia tetap merekam, tapi seolah-olah dia melepas diri. Saya sudah ingatkan, tapi tetap Anda akan memilih jalan itu, monggo akan saya rekam. Ya. Kebahagiaan para muraqib itu pada saat yang direkam itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, si muraqib ini setiap hari Senin dan hari Kamis dia menyerahkan hasil rekamannya ke pusat rekaman induk di langit. Jadi di situ ada super raksasa, super megabyte hard disk yang dikumpulkan oleh para malaikat muraqib ini. Ya, kata Rasulullah SAW, alangkah senangnya Allah pada saat hari perhitungan, yaitu hari Senin dan Kamis, rekapitulasi amal-amal perbuatan manusia setiap hari Senin Kamis, dan orang yang dihisab, yang dimuraqabah itu berpuasa. Itulah rahasianya mengapa kita diminta untuk berpuasa Senin Kamis, karena ketika malaikat menyerahkan rekaman induknya ke rekamannya itu kepada rekaman induk pusat itu, disaksikan sendiri oleh Allah, dan Allah akan senang menyaksikan hambanya sedang berpuasa ketika ia di dalam keadaan rekapitulasi amalnya. Hei malaikat, amal-amal kotor itu jangan dimasukkan di dalam rekaman induk. Aku sudah maafkan. Akhirnya yang terekam adalah kebaikan-kebaikan. Hai malaikat, ya, yang putih itu dipertahankan, yang gelap-gelap itu dipotong, dibuang. Itulah artinya wa yamhullahu ma yasha. Ya. Allah mentip X rekaman perjalanan hidup yang gelap. Itu ada tuh ayatnya kan. Ya. Allah memerintahkan para malaikat itu untuk merekam seluruh peristiwa-peristiwa yang direkamnya. Tetapi Allah berhak untuk memotong pita-pita rekaman yang berisi hal-hal yang memalukan untuk tidak diintip oleh orang lain di padang mahsyar kelak. Ya. Itulah yang dimaksud wa yamhullahu ma yasha. Maha itu artinya mengiris itu menghapus. Kalau dalam rekaman badan sensor film itu kita sensor, disensor rekaman-rekaman negatif itu agar nanti tidak dipermalukan wajahnya di hari kiamat. Waduh, ternyata di depan publik dia adalah tampil malaikat, tetapi ternyata di ruang-ruang privat dia adalah iblis besar. Ternyata iblis besarnya itu di-erase, dihapus. Yang tampil apa yang tampak di depan, maka orang akan tercengang. Itulah hak prerogatifnya Allah. Wa yamhullahu ma yasha. Allah menghapus keburukan-keburukan hambanya yang dia kehendaki. Mari kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk dihapuskan kegelapan masa lampaunya. Karena itu tawajuh kita pada pagi hari ini, perjumpaan lahir batin kita pada pagi hari ini, semoga Allah dan para rasulnya yang juga ikut menjadi saksi terhadap perjumpaan kita pada pagi hari ini juga memohonkan kita agar noda-noda dosa-dosa masa lampau itu juga dihapuskan, Bapak Ibu. Nah, muraqabah yang pertama adalah muraqabahnya para siddiqin, yaitu membesarkan dan mengagungkan, ya, keagungan, ya, jadi membesarkan dan
mengagungkan. Hati menjadi tenggelam dengan memperhatikan keagungan Tuhan. Tidak tersisa padanya tempat yang lapang untuk berpaling kepada orang lain. Murakabah ini terbatas hanya pada hati. Jadi ketika kita sedang murakabah, kita menghubungkan apa ya istilahnya itu, gelombang, ritme, channeling, frekuensi. Mencocokkan frekuensi kita dengan frekuensinya si murakib, menghubungkan ya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti ini kita sedang berada dalam situasi yang betul-betul sangat suci. Kenapa? Karena kita berada di dalam sangat terang, sangat jelas, tidak ada kotarannya, tidak ada hambatannya sedikit pun. Ya, kenapa? Karena frekuensinya kita sudah sama. Ya, frekuensi keilahian dalam batin nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Channel-channel kita yang banyak ini kita fokuskan hanya kepada channel tunggal. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Channeling lain sudah hilang. Kenapa? Frekuensi sudah sama, channelnya sudah fokus, gelombangnya pun juga sudah sama. Hati menjadi tenggelam. Ya. Kalau dibayangkan dengan akal, rasio, itu sudah susah ini. Ada sesuatu yang tak terbayangkan, itulah huduri. Tidak bisa kita bayangkan betapa enaknya kopi di cangkir itu. Tidak bisa kita bayangkan betapa enaknya kue itu. Betapa enaknya bubur itu. Tapi puncak pada saatnya nanti kalau kita sendiri yang merasakan nikmatnya kopi, roti, pisang goreng ini. Kenapa? Karena itulah namanya pendekatan huduri. Huduri itu tidak bisa dibayangkan. Nikmatnya roti itu tidak mengenyangkan kalau kita hanya membayangkan. Nikmatnya roti itu nanti akan terasa pada saat kita cicipi, kita rasakan, kita makan. Aromanya kopi itu terasa pada saat kita sedang minum. Aroma tidak bisa dibayangkan dengan akal. Tuhan tidak bisa dibayangkan dengan akal. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam batin, maka itulah orang-orang yang akan mencapai puncak. Sehingga ada orang kadang-kadang memandang enteng orang yang hanyut, ya, pejabat, ya orang kaya, kurang apa sih? Kenapa biar hujan-hujan juga pergi ke masjid? Kayak maksa diri banget sih. Ini kan hujan. Dia ambil payung, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Kita kan bisa sholat di rumah. Orang yang seperti ini, dia mengimajinasikan Tuhan. Tapi orang yang hujan-hujan pergi ke masjid, dia sudah merasakan nikmatnya menyatu dengan Tuhan, sampai hujan pun tidak terasa. Panas terik pun tidak terasa. Keluar ongkos pun juga tidak terasa. Kenapa? Puncak daripada segala puncak kenikmatan itu manakala kita bisa merasakan frekuensi, channeling, keakraban, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa diceramai, tidak bisa diceramahkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diungkapkan. Hanya kitalah yang harus merasakan nikmatnya pisang goreng bersama dengan kopi pagi. Ya. Nah, kalau kita hanya membayangkan Tuhan tidak pernah merasakan kehadirannya,
maka itu tidak akan pernah ada nikmatnya. Akal itu kerjaannya membayang-bayangkan aja. Tapi batin itu kerjaannya itu merasakan. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin merasakan nikmat kedekatan diri ini dengan Allah, penggal kepalanya sebelum masuk di ruangan sholat. Itu ada kan, cut your head before you inside. In the meditation room itu kan ada itu, kalau kita di tempat-tempat kursus atau pelatihan meditasi kan, ada tuh kayak animation ya, ada semacam karikatur. Pokoknya sebelum masuk di dalam ruang meditasi, potong kepalanya dulu. Karena kalau ada kepala, ada akal, ada isi kepala yang aktif di dalam meditasi, dipastikan meditasinya itu akan gagal. Iya. Bagaimana bisa menangkap samudra dengan gelas? Tangkaplah laut itu dengan samudra. Maka niscaya laut sebesar itu pun juga bisa ditampung. Lautan tidak bisa ditampung oleh gelas, hanya bisa ditampung oleh samudra. Itu kata Jalaluddin Rumi. Ya, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra? Gak mungkin. Akal tidak akan sanggup untuk mewadahi Allah dalam pikiran, sebab dia hanya cangkir. Allah itu samudra. Tampunglah laut itu dengan samudra, itulah yang akan berhasil. Batin ini adalah samudra, otak itu adalah gelas. Al-Quran mengatakan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Aku itu memberikan kalian itu ilmu, yaitu ilmu otak itu qalilun, sedikit sekali. Tapi kalau batin itu, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan ma'rifah, hikmah, ya, kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hikmah atau ma'rifah itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang unlimited, tanpa batas. Itu dia. Tangkaplah Tuhan itu dengan hati, karena nggak mungkin bisa ditangkap dengan akal. Akal hanya cangkir, hati itu samudra. Samudralah yang bisa mewadahi laut, cangkir nggak mungkin. Akal itu penuh dengan ambisi, penuh dengan nafsu, tapi tenaganya kurang. Nafsu besar, tenaga kurang. Ya. Tapi hati, nafsunya kecil, tenaganya dahsyat. Jadi kalau ada orang kelihatan berambisi, bersemangat, biasanya itu nafsu kurang. Tenaga kurang, nafsunya doang yang gede. Yang diam-diam itu yang bahaya. Kenapa? Karena maha dahsyat. Gelas manuver kanan kiri, loncat-loncat. Tapi samudra hanya terpaku di dalam tempatnya. Ternyata dialah yang mampu menampung segalanya. Ya. Muraqabah para siddiqin ialah muraqabah yang sudah tidak pernah berubah channel. Kita kan masih suka rubah-rubah channel. Ayo kita mau lihat jingkrak-jingkrak dangdutan. Waduh, kita juga mau lihat ini pameran-pameran apa itu di toko-toko. Tapi kalau orang yang sudah mencapai tingkat muraqabah siddiqin, the only one channel. Channelnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan memandang enteng. Justru channel tunggal itu yang dapat menyaksikan seluruhnya. Kalau kita yang proaktif memutar channel itu hanya terbatas. Ibaratnya channel yang kita sewa di media penyedia channel itu.
Tapi kalau kita naik ke langit, semuanya akan terlihat. Ya. Sebanyak apapun channel di perut bumi tidak akan pernah menembus langit. Tapi channel langit itulah yang menembus apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Nah, orang-orang yang punya connecting dengan baik dengan Tuhannya, maka dia tidak perlu rekreasi, dia tidak perlu menghabiskan ongkos ke sana kemari. Bahkan dia merasa cukup kalau sudah pernah haji atau sudah pernah umrah. Dia tidak terlalu punya ambisi untuk selalu pergi, apalagi dengan niatnya hanya untuk rekreasi. Ya. Kenapa? Karena di dalam ilmu spiritual, Bapak Ibu, ada yang disebut pendekatan Atma, ada Brahma. Ya, jadi dalam Hindu itu ada istilah-istilah yang menarik ya untuk kita pelajari ya. Jadi saya bisa memahami ya kedalaman makna spiritual agama Hindu itu tanpa harus beragama Hindu tentunya. Tetapi metodologi merasakan kehadiran Tuhan bisa kita pinjam dari metodologinya agama lain tanpa harus merubah Tuhan kita. Ya. Meditasi misalnya, teknik meditasi dan teknik berkonsentrasi. Pengalaman mencari Tuhan bagi orang yang beragama Hindu itu 5.000 tahun lebih tua daripada Islam itu sendiri. Kita baru 1.400 tahun pengalaman mencari Tuhan. Ya. Tapi kalau agama Hindu, 5 tambah 2 tahun, 7 tahun mereka sudah memfokuskan diri mencari Tuhan. Sudah dengan segala macam jeripayanya menemukan metodologi untuk fokus menemukan Tuhan. Hampir sama dengan Buddha. 3.000 tahun, ya lebih 2 tahun lebih muda, Konghucu. Ya. Yang agak muda itu adalah Yahudi. Lumayan, tapi masih lebih tua dengan agama Kristen. Kristen ya lumayan lebih tua 600 tahun ya daripada kita. Nah, Islam baru, agama paling baru. Meskipun baru, tapi direction-nya, Quran-nya itu banyak. Sehingga kita bisa melipat waktu untuk menemukan Tuhan lebih cepat. Ya, kalau jalur Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Taoisme, itu jalur konvensional. Islam itu menggunakan metode canggih di dalam menemukan Tuhannya. Sehingga umur Nabi Muhammad SAW itu cuma 23 tahun mengembangkan ajaran agama Islam, tetapi bisa mendunia. Agama Kristen perlu waktu 700 tahun agama itu mendunia. Itu pun karena jasanya umat Islam. Ada sebuah buku kecil menjelaskan seandainya bukan karena peran besar agama Islam, para filosof Arab seperti Al-Kindi, ya, Ibnu Sina dan seterusnya, maka mungkin Kristen itu sudah tidak sepopuler sekarang. Dia menerjemahkan buku-buku filsafat penting Eropa, termasuk juga buku-buku Kristen. Itu adalah orang-orang cerdas Muslim. Jadi peranan ulama besar Islam itu melestarikan Yahudi dan Kristen, termasuk filsafat Plato, Socrates, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan
17 filosof terkemuka Eropa, Yunani pada waktu itu adalah dunia harus berterima kasih kepada Muslim scholars. Dialah yang gila menerjemahkan seluruh buku-buku yang mengandung kearifan, tidak peduli agama apapun agamanya, tidak peduli apakah beragama atau tidak, tapi yang memiliki unsur kearifan semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab lah nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Eropa modern. Ya, Roger Bacon yang dianggap sebagai the prophet of modern scientist, nabinya ilmuwan modern. Kenapa dianggap sebagai nabinya ilmu pengetahuan Barat? Roger Bacon ini karena terkenal dalam suatu karyanya yang bernama Optics. Karya di Optics inilah yang melambungkan namanya Roger Bacon pada abad ke-19 itu. Dia dipuja seperti nabi, bapak revolusi ilmu pengetahuan Barat, gara-gara bukunya di Optics. Apa yang terjadi setelah beliau wafat? Yang sudah dibikinkan patungnya, monumennya dirobohkan, bukunya dibakar, lalu ditariklah, dicopot, diganti dengan bahwa plagiator terbesar di dunia adalah Roger Bacon. Coba bayangkan. Manusia yang paling istimewa ialah Roger Bacon. Tapi setelah orang tahu bahwa karya andalannya yang dianggap sebagai wahyu itu, judulnya di Optics, itu hampir terjemahan 100% daripada Kitabul Manadirnya Ibnu Haytham yang ditulis pada 800 tahun ke-800 Masehi. Jadi dia memplagiasi karyanya seorang Muslim yang bernama Ibnu Haytham dalam kitabnya Kitabul Manadir. Itu bahasa Inggrisnya memang sama itu. Di Optics. Optics itu ya glasses, ini kacamata pembesar, cekung, cembung itu. Jadi diludahi patungnya setelah dipuji sedemikian rupa. Nah, saintis modern itu adalah Muslim. Saintis Barat itu sebetulnya adalah rekayasa sintesis. Tapi ilmu-ilmu murni, ya, original scientist itu adalah orang-orang Islam. Saya pernah bahas dalam buku saya itu 27 saintis Muslim yang menciptakan ilmu-ilmu sains murni, original science. Yang lainnya itu hanya ya mensintesa kombinasi-kombinasi. Dari mana ulama kita mendapatkan ilmu seperti ini? Yaitu tanpa laboratorium. Laboratoriumnya apa? Laboratoriumnya ialah sajadah tengah malam. Ya, bisa kita lihat misalnya siapa bapak ilmu kimia. Siapa bapak ilmu kimia itu? The father of chemistry ialah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini seorang anak muda. Mungkin juga pada masa mudanya nakal-nakal juga dikit lah. Tapi dia tobat, begitu dia tobat, lama-kelamaan dia sudah mulai sadar, oh ya, bahwa ternyata luar biasa. Ya, aku bisa menangis di tengah malam tuh. Jadi tiba-tiba di tengah malam dia menangis, meratapi kekecewaan masa lampaunya, mungkin juga melakukan dosa. Ya. Akibatnya apa? Duduk termenung seorang diri, lalu dia menulis buku yang berjudul Alkimia. Jadi alkimia ini ditulis untuk menggambarkan bahwa hati yang kasar
kok bisa menjadi lembut setelah ditempah dengan sajadah tengah malam, salat tahajud. Ya. Jadi tidak lama kemudian, salat terus. Sudah kurang tidur malamnya. Pagi-pagi dia duduk di serambi. Ini sejarah penciptaan ilmu kimia. Dia melihat batu di depannya. Batu ini pun juga kalau ditempa seperti hati saya, pasti akan menjadi batu mulia. Diambilnya batu itu dipecah, kemudian digosok, diasah. Lama-kelamaan mengkilap dan jadilah berlian yang luar biasa. Dia tulis bukunya yang kedua, kimia. Jadi kalau yang pertama alkimia, pakai alif ma'rifah, kalau ini enggak. Jadi langsung dia tulis sendiri kimia. Jadi Jabir bin Hayyan ini wafat tahun 721 Masehi. Coba lebih 1000 tahun yang lampau kan menemukan ilmu kimia. Kemudian dia menulis bukunya yang terkenal juga itu, Muhtarur Rasail itu ya kan. Dialah menemukan aljabar, dia menemukan kimia itu. Kemudian juga ada yang kita kenal Ibnu Haytham. Tadi Ibnu Haytham itu wafat tahun 1039. Ya. Jadi bayangkan aja sudah 1000 tahun. Jadi kurun waktu kelahiran dan kewafatan Ibnu Haytham, kemudian Jabir bin Hayyan, dan Razi, Al-Fazari, Al-Farabi, Ibnu Rushd, itu kurun waktu kehidupan mereka itu antara tahun 720 sampai 1120. Jadi berapa abad itu? 3 abad ya. 4 abad. Jadi 4 abad masa kejayaan Islam itu, sains itu ditemukan. Ya. Jadi ada lagi yang disebut dengan Ar-Razi, yang di barat itu dikenal dengan Razes. Ya. Itu zaman pemerintahan dinasti Buwaihi, ya, kerajaan kecil pada waktu itu. Ya. Ya. Dia pernah diminta untuk membuat rumah sakit di Baghdad. Ya. Lalu dia minta seekor kambing. Untuk apa? Ya. Pokoknya jangan bertanya, dibikin 30 gantungan. Gantung pada setiap sudut-sudut kota, kasih kode di situ. Lalu hari ketiga suruh ambil, kumpulkan 30 gantung daging itu. Ada kodenya. Yang lainnya membusuk, ada setengah membusuk, tapi ada satu gantungan masih segar, dagingnya merah, kemudian nggak ada baunya sama sekali, sepertinya barusan disembelih kambing itu. Di mana kamu dapat ini? Oh, di bukit sebelah selatan sana. Oh, disitulah kita bangun rumah sakit. Maka disitulah dibangun rumah sakit yang megah pada waktu itu ya tentunya. Rumah sakit Adudi. Nah, apa jadinya kalau kita bangun rumah sakit di tempat dagingnya cepat membusuk? Tentu bakterinya di sana itu tidak bersahabat ya kan. Kan ada 2 macam bakteri itu. Ada bakteri yang bersahabat, ya, ada bakteri yang tidak bersahabat. Ya, virus misalnya itu kan bisa dihancurkan oleh bakteri yang bersahabat dengan kita. Tapi bakteri yang tidak bersahabat itu malah mengundang virus masuk gerogoti tubuh kita. Nah, itu. Jadi ada lagi pencipta Artolog, the father of cikal bakal mesin uap itu sebetulnya ya. Ya, itulah Al-Fazari. Jadi luar biasa. Banyak ilmuwan-ilmuwan, termasuk Ibnu Rushd misalnya, yang pernah saya sebutkan pada waktu yang lalu ya. Ibnu Rushd yang wafat tahun 1100
26, ya. Bayangkan di pagi hari dia dokter spesialis bedah, menulis ensiklopedia kedokteran kuliah Tib 20 jilid itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sampai sekarang masih dipakai. Nah, bayangkan sudah 1000 tahun lebih. Dia wafat 1120. Sekarang kita sudah 2200 kan. Di siang hari dia menulis syarah. Apa namanya syarah itu? Bahasa Inggrisnya itu commentary. Commentary itu memberikan anotasi-anotasi komentar terhadap statement-statement Plato, Socrates, Aristoteles, Anaximander. Untuk menjadi musyarrih terhadap sebuah pemikiran besar, tentu kan harus baca bukunya kan, tentu kan harus mengerti jalan pikirannya Plato, Socrates, Aristoteles. Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd ini menulis syarahnya filosof Yunani itu. Berarti dia menguasai bahasanya kan. Bagaimana bisa memahami ide kalau tidak paham bahasanya? Berarti otomatis dia ahli bahasa juga. Nah, dia menulis satu karya yang sangat terkenal, yaitu Tahafutut Tahafut. Karena Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 itu pernah menulis Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof. Jadi Imam Al-Ghazali juga itu pada mulanya itu filosof juga. Kalau filosof itu kan pemikir bebas tuh. Ibnu Arabi juga pemikir bebas. Tapi apa yang terjadi paruh kedua hidupnya, Imam Al-Ghazali menjadi sufi terkenal, mengarang Ihya Ulumuddin 4 jilid itu. Itu masterpiece-nya itu, di antara 13 karyanya yang terkenal. Khususul Hikam dan bukunya Ibnu Arabi itu ya, Futuhatul Makkiyah. Ini versi saya 4 jilid, tapi ada versi 6 jilid yang bagus. Luar biasa. Itu ada 600 bab. Kita membuat disertasi itu 6 bab. Nah, kalau kita baca Futuhatul Makkiyah, ini contohnya Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Arabi ini. Oh, luar biasa. Satu halaman saja kita baca berkali-kali baru bisa paham artinya. Karena bahasa Arabnya sangat dalam, sangat tinggi. Ya, satu baris untuk Ibnu Arabi itu bisa dijelaskan oleh orang mungkin setara dengan satu halaman kalau dinarasikan dalam bahasa biasa. Ini 600 bab. 6 jilid. Nah, Ibnu Rushd di sore hari dia seorang qadhi. Dia seorang qadhi artinya apa? Ahli fiksi kan. Menulis buku Bidayatul Mujtahid 2 jilid kecil. Ya. Bidayatul Mujtahid. Ya, di sana. 2 jilid. Fikih perbandingan mazhab yang sangat komprehensif. Kalau boleh saya katakan itu yang paling menginspirasi saya ya, yang sampai studi naskah ya pernah kita lakukan tuh. Kenapa? Karena dia bukan membandingkan cuma 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, tapi dia tambahkan juga mazhab Syiah. Jadi luar biasa ini yang Ibnu Rushd ini. Bidayatul Mujtahid itu fikih 5 mazhab. Nah, kalau kita baca Bidayatul Mujtahid ini ulama nggak ada setaranya kan mungkin pada zamannya siapa gitu ya. Tapi di malam hari dia seorang sufi. Masya Allah. Ada buku tasawuf yang sangat terkenal, Faslul Maqal Bima Bainal Hikam wa Syariah.
Jadi fasal al-maqal fi bainal hikmah wa syariah ini eh, lupa kalau dia itu adalah seorang dokter, nggak pernah kebayang kalau dia seorang filosof. Lupa juga kalau dia itu seorang fuqaha, qadi. Itu kayaknya ahli tarekat banget gitu membaca faslul maqal fi ma bainal hikmah wa syariah. Gak ada ulama yang bisa seperti ini. Ya, tahun 1126 wafatnya, nggak ada komputer, nggak ada internet, nggak ada. Saya kira perpustakaan juga itu susah pada waktu itu kan, karena tulisan tangan masih buku-buku itu. Ya Allah, ini kayak apa ini? Luar biasa. Itu ada 27 orang kalibernya seperti ini. Ibnu Battuta yang pengembara itu yang sangat terkenal. Apalagi Al-Farabi. Ya Allah, atau bukan hanya saya, banyak orang mengatakan buku filsafat yang paling canggih itu sebetulnya Al-Farabi. Kalau teman-teman punya waktu, tapi membaca buku filsafat itu 1 jam 1 halaman tuh. Kalau mau menangkap elang vitalnya itu apa substansinya itu. Karena karya-karya filsafat itu kan nggak ada basa-basinya, langsung isi. Kayak Fususul Hikam, 1 jilid itu. Tapi Masya Allah, disyarah oleh lebih 20 orang musyarrih. Satu baris eksplanasinya, penjelasan itu 3 halaman, 4 halaman. Ya, catatan kakinya 4 halaman daripada 1 baris bukunya Ibnu Arabi. Footnote-nya itu, ya, ada 1 statement, 1 kata di situ, footnote-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita kan footnote, 1 statement, 1 footnote. Dia tuh berbunga-bunga footnote-nya. Footnote 1, 2, berjejer situ. Komentar pada 1 statement itu 4 footnote-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 konsep sistem pemikiran di dalam 1 statement. Masya Allah. Malu kita sebagai ilmuwan, kalau memang disebut diri kita ilmuwan. Kita itu jangan bangga lah. Masya Allah, nggak ada artinya kita ini. Dari mana mereka belajar? Nah, itulah yang pernah saya sering katakan. Ya. Dia tidak punya komputer, tapi Ihya Ulumuddin ditulis di atas menara masjid Damaskus, Syria. Tapi siapa gurunya, siapa yang ngajari? Langsung Nabi. Saya tidak pernah menulis 1 hadis pun di dalam Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar nggak engkau pernah mengatakan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk, iya, saya tidak tulis. Ya. Jadi Nabi itu selalu datang mengajar orang-orang yang dianggap pantas untuk diajar. Buktinya ada ayatnya kan, 161 surah Al-Baqarah itu kan. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Nabi masih bisa mengajar. Nabi bisa membersihkan dosa orang. Nabi bisa mengajarkan hikmah. Nabi bisa mengajarkan apa yang tidak bisa kita ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu fi'il mudhari kan, berarti sampai sekarang masih bisa. Hanya karena kita kurang membaca aja sehingga kita nggak menemukan ini semua. Kalau baca buku terjemahan nggak muncul, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sorry to say, kalau nggak bisa membaca buku-buku asli ya, itu susah. Kita baru membaca buku terjemahan sudah berani-beraninya membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan orang. Merinding kita dengarkan orang kayak gini. Emang apa kemampuan kita? 27 ilmuwan terkemuka, tidak pernah mengkafirkan orang, nggak pernah memusyrikkan orang. Imam Syafi'i yang kita kagumi itu juga enggak.
Ya, Abu Hanifah. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru murid tapi tidak pernah saling menyalahkan. Ya, itu pendapat dari guru saya. Ya, luar biasa. Tapi ini pendapat saya. Atau sangat respect, sangat tawaduk terhadap gurunya. Kita, Masya Allah. Kita jangan pernah mau mengajarkan kekurangan ajaran terhadap murid kita sendiri. Maka itu kalau ada orang suka mengumbar kata-kata keras, kata-kata maskulin, itu tidak mencontoh Nabi. Tidak pernah Nabi memberikan statement feminin, maskulin, selalu statement feminin. Coba kita Quran. Quran itu kan lebih menonjol sebagai kitab feminin daripada maskulin. Al-Quran itu bukan kitab maskulin, tapi kitab feminin. Allah memperkenalkan dirinya lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Asmaul Husna itu coba kita lihat. Siapa dan apa Asmaul Husna? Karakternya Allah itu Asmaul Husna. 80% karakternya feminin, hanya 20% yang maskulin. Berarti Allah lebih menonjol sebagai Tuhan laki perempuan daripada Tuhan laki-laki. The mother of God, bukan the father of God. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah tuh Bismillahirrahmanirrahim wal jabar. Bismillahirrahmanirrahim wal muntaqim, dengan nama Allah yang angkuh dan pendendam. Nggak ada itu. Al-Muntaqim nama Allah juga. Cuman satu kali terulang dalam Al-Quran. Al-Mutakabir maha angkuh. Cuma satu kali terulang dalam Quran. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali terulang. Ar-Rahman 57 kali terulang. Halaman demi halaman Al-Quran bertaburan nama-nama jamaliyah, kelembutan, keindahan Allah. Hampir-hampir kita tidak temukan nama-nama maskulinnya. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah seperti itu. Jadi kalau kita lebih menonjol sebagai maskulin, pemarah, pembenci, nah itu bukan mencontoh Tuhan, bukan mencontoh Nabi. Tapi kalau lembut, dilempari kakinya sampai berdarah-darah di Taif oleh preman Taif. Ada malaikat mau membantu, mau nggak saya balaskan penderitaanmu? No, jangan. Ya, innahum qaumi, itu kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu siapa aku. Allahumma hadi qaumi, ya Allah tunjukilah kaumku. Ya, itulah dia. Air susu dibalas air susu biasa. Iya. Air susu dibalas dengan air tuba juga biasa. Tapi air tuba dibalas dengan air susu, itulah Nabi. Memang tidak gampang menjadi pencontoh Nabi. Kalau emosi kita tinggi, ego kita tinggi, nggak bakalan. Nah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, inilah pengantar daripada muraqabah as-siddiq. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.